Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Perang Fijar. Perang Fijar merupakan peperangan pertama yang diikuti oleh Muhammad kecil sebelum diangkat menjadi Rasul. Dikala itu usianya masih 15 tahun, seperti layaknya pemuda di kalangan Jazirah Arab yang telah tertarik untuk berperang, semangatnya ikut membara. Perang Fijar artinya perang kedurhakaan, lebih tepatnya perang yang merusak kesucian bulan suci. Terdapat 4 bulan suci dalam Islam, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sedangkan perang Fijar ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah yang bertepatan dengan perayaan Uqad. Tersebutlah seorang laki-laki dari Bani Kinana bernama Baroj bin Qais. Baroj adalah seorang pemabuk berat. Tak jarang ia diusir oleh orang-orang dari sukunya sendiri karena gemar berbuat onar. Beruntunglah ada Harb bin Muawiyah dari Bani Quraisy yang baik hati menampungnya. Baroj inilah orang yang menyebabkan terjadinya perang Fijar. Suatu ketika, Baroj merasa kesal dan iri atas terpilihnya Urwah Ar-Rauhal bin Utbah dari Bani Hawazin yang memimpin kafilah dagang milik Nu'man bin Munzir, seorang saudagar kaya raya. Setiap tahunnya, Nu'man bin Munzir selalu mengirimkan rombongan kafilah dari Hiro ke perayaan Wuqad membawa barang dagangan. "Kenapa bukan aku yang terpilih? Kenapa jadi Urwah? Lihat saja, aku akan mencelakakan engkau, hai Urwah," kata Baroj dengan kesal. Baroj yang emosional tidak bisa mengontrol kemarahannya. Ia pun berencana untuk mencelakai Urwah dalam perjalanan, padahal tidak diperkenankan terjadi pertumpahan darah pada saat bulan suci. Namun Baroj melupakan larangan itu dan melancarkan aksinya. Berbekal rasa dengki yang berkecamuk, Baroj melancarkan aksinya. Diam-diam, Baroj mengikuti kafilah dagang Urwah dan membunuhnya sampai meninggal dunia. Sebelum Baroj melarikan diri, orang-orang terlanjur melihat dan mengetahui bahwa yang membunuh Urwah adalah Baroj dari Bani Kinana. "Hei, apa yang kau lakukan dengan pemimpin kami? Berhenti! Engkau Baroj bukan?" "Ya, itu Baroj. Tidak salah lagi." Bani Hawazin yang mendengar kejadian itu tidak terima dengan perbuatan Baroj. Fanatik kesukuan inilah yang membuat kemarahan Bani Hawazin semakin besar. "Kita harus membuat perhitungan dengan orang Quraisy atas nyawa Urwah. Dia sama sekali tidak bersalah dan dia tidak pantas mati di tangan Baroj si pemabuk itu. Kita harus secepatnya buat perhitungan dengan mereka demi kehormatan kabilah kita." "Ya, kami setuju." Singkat kata, terjadilah peperangan antara kedua belah kabilah dengan sengit. Bani Quraisy menggabungkan diri dengan Bani Kinana, sedangkan dari pihak Bani Hawazin bersatu dengan Bani Qais Ailan. Pada awal pertempuran, Muhammad kecil bertugas untuk memungut anak panah lawan yang berjatuhan untuk diberikan kepada paman-pamannya yang sedang berperang. Kedudukan kedua belah pihak saling imbang. Pihak Bani Hawazin saling memperingatkan bahwa perang belum berakhir. "Perang akan kita lanjutkan tahun depan, tepatnya pada perayaan Uqad." Uqad adalah perayaan kebanggaan bangsa Arab jahiliyah yang paling terkenal di Arab. Di sana mereka bebas melakukan transaksi perdagangan, memamerkan prestasi, menunjukkan syair, saling adu kekuatan, serta banyak hiburan selama 1 pekan. Perayaan Uqad berlangsung setiap tahun sekali di Al-Atsdiyah, yaitu daerah di antara Mekah dan Thaif.
Orang-orang dari luar Mekah juga banyak yang berdatangan. Biasanya setelah perayaan Uqad, mereka mengunjungi Ka'bah. Perang Fijar terjadi selama 4 tahun berturut-turut. Setiap hari, Muhammad berlatih memanah dan berkuda untuk perlindungan diri dan persiapan perang selanjutnya. Wahai Muhammad, setelah melihat kemampuanmu memanah sekarang ini, engkau boleh bertempur dengan kami. Tapi ingat pesanku, jaga dirimu baik-baik, fokus pada lawan kita dan jangan lupa berdoa. Terima kasih Paman, aku akan berhati-hati dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad remaja merasa tertantang ketika menembakkan anak panah yang kedua tangannya ke badan lawan. Tidak sedikit korban berjatuhan dari masing-masing kabilah karena peperangan ini. Akhirnya waktu yang dinantikan tiba. Perang berakhir dengan perjanjian perdamaian. Isinya yakni pihak yang paling sedikit korbannya harus membayar ganti rugi kepada pihak lawan sejumlah selisih kelebihan korban yang syahid. Dalam hal ini, Bani Quraisylah yang harus membayar kompensasi sebanyak 20 orang Hawazin karena lebih sedikit korbannya. Demikianlah akhir kisah Nabi Muhammad dalam Perang Fijar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaklah kita selalu bersyukur atas apa yang dimiliki agar tidak timbul kebencian atas pencapaian orang lain. Kedua, jangan melanggar aturan yang telah Allah tetapkan karena belum tentu yang kita anggap benar di mata kita benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala.